Dewa Obat Terkuat. Bab 145. Fang Yuan memandang Xiao Dao dan yang lainnya, yang bahkan tidak bangun, dan mencibir. Dia pikir dia siapa? Masih ada orang di Tianhai yang berani bersikap sombong. Tang Feng, bunuh. Dia memberi perintah secara langsung. Ya. Tang Feng segera merespons. Namun, dia membalas, dan dua suara lagi terdengar. Ledakan, ledakan. Tang Feng mendongak dan melihat dua bayangan hitam terbang ke arahnya. Dia segera menghindar dan menyaksikan kedua orangnya jatuh ke tanah, tulang mereka patah dan berteriak kesakitan. Uhuh, uhuh, uhuh. Selusin orang bergegas masuk. Yang terakhir berjalan adalah Yang Rong dan Lin Yi. Ketika dia melihat Yang Rong, wajah Fang Yuan tetap tidak berubah sama sekali, tetapi ketika dia melihat Lin Yi masih hidup, hatinya tiba-tiba tenggelam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Ming telah tiba di Tianhai, Lin Yi harus dibunuh olehnya. Bukan hanya dia, Tang Feng tidak bisa menahan gemetar saat melihat Lin Yi. Lin Yi ada di sini, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Tuan Fang, sudah lama tidak bertemu. Lin Yi memandang Fang Yuan dan berkata sambil tersenyum, tidak butuh waktu lama, hanya beberapa hari. Fang Yuan tidak berkata apa-apa, wajahnya serius. Jika Lin Yi tidak mati, ini bukan bagian dari rencananya. Jika orang ini tidak mati, maka tidak ada yang bisa dia lakukan selanjutnya. Dia tidak mengerti, mengapa Lin Yi tidak mati. Dia terus mengawasi orang-orang dan melihat Jin Ming meninggalkan Tianhai dengan matanya sendiri. Jika dia tidak membunuh Lin Yi, bagaimana Jin Ming bisa pergi? Apakah kamu terkejut? Lin Yi berkata dengan tenang, apakah kamu terkejut karena aku belum mati? Hati Fang Yuan tiba-tiba tenggelam, kelopak matanya berdetak kencang, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Apakah kamu mati atau tidak ada hubungannya denganku. Dia mendengus. Banyak hal berubah sehingga Fang Yuan sedikit tidak terduga. Dia awalnya merasa bahwa dia mengendalikan segalanya dan semuanya berjalan sesuai rencananya, tetapi di bagian paling kritis ini, dia gagal. Para ahli seperti Jin Ming sangat kuat sehingga mereka menempati peringkat kedua di ibu kota provinsi. Tidak dapat membunuh Lin Yi. Jika saya tidak mati, bagaimana Anda bisa membunuh Yang Rong dan mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah Tianhai? Jika saya tidak mati, bagaimana Anda akan menangani keluarga Liu dan mengambil hak untuk berbicara di lingkaran bawah tanah ke tangan Anda sendiri? Jika saya tidak mati, bagaimana Anda bisa menggunakan lingkaran bawah tanah Tianhai untuk menarik orang-orang dari ibu kota provinsi ke dalam permainan? Bagaimana Anda bisa mengambil uang dari bawah kuali dan menusuk mereka dari belakang? Dengan setiap kata yang diucapkan Lin Yi, wajah Fang Yuan menjadi lebih jelek. Lin Yi sebenarnya tahu semua yang ingin dia lakukan. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Fang Yuan menjadi sedikit pucat, dan tidak ada sedikit pun rasa takut terhadap Lin Yi di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yi bisa melihat semuanya sejak awal, apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia lakukan, dan bahkan apa yang dia rencanakan untuk masa depan. Aku meremehkanmu. Fang Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Ia masih duduk di kursi taisi, tanpa bangun atau bergerak, selalu menjaga harga dirinya. Tapi dia tahu bahwa ketika Lin datang hari ini, dia tidak akan pernah meninggalkan jalan baginya untuk bertahan hidup. Tang Feng. Fang Yuan berkata tanpa basa-basi, bunuh mereka. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Lin Yi memiliki niat membunuh untuk dirinya sendiri, sama seperti dia memiliki niat membunuh untuknya. Membunuh. Tang Feng menarik napas dalam-dalam, matanya memerah, dan dia segera bergegas keluar. Dia memberi perintah, dan lusinan pengawal di sekitarnya bergegas keluar, masing-masing sangat ganas. Lin Yi berdiri di sana tanpa bergerak, yang membuat Tang Feng masih ketakutan. Bahkan jika Lin Yi menutup matanya saat ini, menurut pendapatnya, itu tetaplah binatang buas. Tapi biarpun aku mati, aku harus berjuang keras hari ini. Membunuh. Lawanmu adalah aku. Xiao Dao bergerak dan berhenti di depan Tang Feng, bertarung dengan Tuan Lin. Kamu tidak layak. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Ketika Tang Feng melihat pisau menghalanginya, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan keras. Membunuh Lin Yi tidak mungkin baginya, tetapi membunuh pisau kecil dan beberapa sampah tidak berguna seperti ini sudah cukup baginya. Ledakan. Tang Feng meninju dengan kekuatan yang kuat seperti pelangi, dan kekuatan pukulan yang keras mengenai tubuh, yang pasti dapat mematahkan tulang seseorang. Tapi Xiao Dao bereaksi sangat cepat.
Dia menggerakkan kakinya dan langsung menghindar, yang mana itu sangat cekatan. Tang Feng terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Dao bisa menghindari tinjunya. Dia meraung, mengangkat lengannya, dan mengayunkannya lagi, dengan sangat cepat, tetapi pisaunya masih mengelak. Tampaknya tidak bergerak terlalu jauh, tetapi hanya menghindari tinju Tang Feng. Gerakannya cekatan seperti monyet. Di matanya, tinju Tang Feng tiba-tiba tampak menjadi sangat lambat. Kematian. Tang Feng sangat marah, sedikit histeris, dan meraung semakin gila. Tinjunya keluar seperti tetesan air hujan, tetapi tidak satupun yang bisa mengenai pisaunya, yang hampir membuatnya gila. Xiao Dao yang dia pukul hingga jatuh ke tanah belum lama ini dan dapat dengan mudah membunuhnya tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Apa kau lelah? Melihat peluang itu, Xiao Dao memanfaatkan momen ketika kecepatan Tang Feng menurun dan meninju dengan keras, kalau begitu giliranku. Ledakan. Pukulan ini melampiaskan semua kemarahan dan keengganan yang dirasakan Xiao Dao selama periode ini. Itu mengenai Tang Feng tepat di pangkal hidungnya, klik. Itu suara patah tulang. Tang Feng berteriak, dan mimisannya hilang. Wajahnya tiba-tiba memerah karena darah, dan dia tidak bisa membuka matanya. Dia menjerit dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupi hidungnya, mencoba menyeka darah yang menghalangi matanya, tapi bagaimana pisaunya bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 pukulan berturut-turut, pukulan ke daging, menyebabkan rasa sakit pada tulang tinju Xiao Dao sendiri, langsung menghancurkan Tang Feng terbang keluar, dan wajahnya sudah berlumuran darah. Berdarah dan berdarah. Kamu mempermalukanku, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Xiao Dao menunduk dan memandang Tang Feng, yang terbaring di sana, sekarat dan tidak mampu melawan. Pada saat yang sama, yang lain telah menjatuhkan semua pengawal keluarga Fang ke tanah. Meskipun mereka sudah lama tidak dilatih oleh Lin Yi, perasaan peningkatan yang cepat membuat mereka sangat bersemangat. Keahlian tubuh yang cekatan dan daya ledak yang dahsyat ibarat melepas kekangan yang berat dan mampu melepaskan diri sepuasnya. Fang Yuan duduk di sana, menarik napas dalam-dalam dan menyaksikan orang-orangnya jatuh satu persatu. Bahkan Tang Feng telah terbunuh dengan pisau. Lin Yi mengabaikan Tang Feng dan yang lainnya. Karakter kecil seperti itu tentu saja merupakan batu asah bagi Xiao Dao dan yang lainnya. Dia berjalan ke aula, duduk di sebelah Fang Yuan, mengambil jam alarm yang dia berikan padanya, dan menyesuaikan waktu deringnya. Atur waktunya lebih awal, jika tidak, Anda tidak akan sempat mendengarnya. Begitu Lin Yi mengaturnya, dia meletakkan jam alarm di sebelah Fang Yuan. Kamu berani membunuhku? Fang Yuan menoleh untuk melihat ke arah Lin Yi, putraku dan yang lainnya, jika mereka tahu bahwa kamu membunuhku, kalian semua akan tamat. Semua orang, termasuk keluarga Ye, akan mati karena kamu. Siapa bilang kami membunuhmu? Lin Yi tertawa dan berkata, Jin Ming datang jauh-jauh dari ibu kota provinsi untuk membunuhmu, kan? Mendengar ini, wajah Fang Yuan menjadi pucat. Dering, dering, dering. Jam alarm tiba-tiba berbunyi. Bab 146. Ini seperti suara yang mengancam jiwa. Seluruh tubuh Fang Yuan bergetar dan menjadi kaku. Dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa sesaat. Dering jam waker bagaikan musik sedih di ruang duka, dan wajahnya tiba-tiba kehilangan warna. Engah. Sebuah suara terdengar, dan Fang Yuan melihat lubang di dadanya, membuka mulutnya tidak tahu harus berkata apa, tetapi tidak ada yang keluar. Jenggot abu-abunya berlumuran darah, dan ada keengganan, kemarahan, dan ketidakpercayaan di matanya, yang sangat rumit. Namun, cahaya itu berangsur-angsur menghilang hingga menghilang sepenuhnya. Aula keluarga Fang segera menjadi sunyi. Mayat di sana sangat mengejutkan untuk dilihat. Setelah menerima panggilan tersebut, Liu Qing bergegas mendekat. Meskipun dia telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu akhir-akhir ini, dia tetap menarik napas dalam-dalam. Kapten Liu, tidak ada yang tersisa. Liu Qing mengangguk, mari kita tangani sesuai prosedur. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia tidak merasa betapa buruknya kematian bos besar di lingkaran bawah tanah. Lagi pula, setiap kali ada perkelahian di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun, orang akan selalu mati. Namun keluarga Fang selalu berdiri teguh, karena Fang Yuan dianggap sebagai legenda di Tianhai. Tapi hari ini, Fang Yuan meninggal, dan bersama semua pengawal keluarga Fang, tidak ada bos kecilnya yang masih hidup. Memang ada orang di keluarga Fang, tapi tanpa Fang Yuan, sepertinya mereka tidak punya dukungan spiritual. Cepat atau lambat, kemunduran tidak bisa dihindari.
Pukulan mematikan ini sungguh kejam. Badai di langit sepertinya tiba-tiba mereda begitu naik. Tapi Liu Qing tahu ini hanya sementara. Bagaimana mungkin tujuannya hanya Tianhai? Dia menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa dia terlibat dalam pusaran air yang begitu besar, dan dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Pada saat yang sama, Ye keluarga. Lin Yi masuk ke dalam rumah dengan ikan bakar yang harum. Setelah beberapa saat, Ye Xihan membuka pintu, menginjak sandal bulunya, dan berlari ke bawah. Ini cukup cepat. Hidungnya lebih sensitif daripada kucing, dan dia bisa mencium aroma ruangan itu. Menambahkan, Lin Yi berkata, saya meminta rahasia acar lobak kepada bos. Kamu sangat cerdas. Ye Xihan sangat bersemangat sehingga dia langsung membukanya, mengambil sumpit dan memakan sepotong dengan mata tertutup, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Panggil aku kakak, ini enak sekali. Dia menikmati rasa di lidahnya dan merasa seolah-olah dia telah menjadi peri. Hal terindah di dunia adalah makanan, keindahan, dan mimpi. Aku cantik. Aku akan makan makanan enak dan bermimpi indah nanti. Ya Tuhan, sempurna. Lin Yi menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahan. Dia belum pernah melihat gadis narsis seperti itu. Dia naik ke atas, berjalan ke pintu kamar Ye Qiansui, mengulurkan tangan dan mengetuk pelan. Qiansui, apakah kamu tertidur? Belum, ada apa? Suara Ye Qiansui datang dari dalam, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Ye Qiansui mengenakan piyama berbulu putih, terlihat sangat manis. Aku ingin memberitahumu bahwa Xihan diam-diam memesan makanan untuk dibawa pulang dan makan ikan bakar saat larut malam, makan berlebihan. Ini tidak baik untuk perut. Lin Yi merendahkan suaranya dan berkata, camilan larut malam pada jam selarut ini. Dari mana dia mendapatkan uang sakunya? Sepertinya aku memberinya terlalu banyak. Ye Qiansui segera mengerutkan kening, aku tahu, aku akan memberitahunya. Saat dia mengatakan itu, dia turun ke bawah dengan sikap agresif, tetapi Lin Yi, tanpa mengikutinya untuk melihat, berbalik dan kembali ke kamar, menutup pintu dengan rapat. Malam yang hening. Berita hangat terbaru di pagi hari membombardir seluruh kota Tianhai dalam sekejap. Kematian Fang Yuan membuat banyak orang menjadi bodoh. Liu Feng dan Qi Yun bahkan lebih tercengang. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bersama Zhang De, mereka berlindung di keluarga Fang karena takut dibunuh. Namun kini, mereka masih hidup, dan Fang Yuan yang berlindung bersama mereka telah terbunuh. Keduanya benar-benar ketakutan. Ibu kota provinsi juga dilanda badai. Jin Ming kembali ke kediamannya di ibu kota provinsi dan mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri tanpa melihat siapapun. Namun begitu ia merawat lukanya dan berbaring di kursi bambu dan rotan sambil menghela nafas lega, anak buahnya langsung datang melapor. Tuan Jin, Tuan Qi Feng sedang mencari Anda. Dia tidak bisa melihat orang lain, tapi Qi Feng tidak bisa menolak. Biarkan dia masuk. Jin Ming mengerutkan kening. Meskipun dia tidak lagi ingin Qi Feng melihat sisi memalukannya, dia masih perlu mengingatkan Qi Feng tentang beberapa hal. Qi Feng masuk dengan cepat. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika dia melihat Jin Ming terbaring di tanah. Dia tertegun. Kebingungan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan, dan kemudian keterkejutan. Tuan Jin, ada apa denganmu? Qi Feng berkata, bagaimana kamu bisa terluka? Temui tuannya. Wajah Jin Ming sedikit memerah, saya bukan tandingannya dan hampir mati di Tianhai. Berdengung. Kata-katanya seperti guntur, mengenai telinga Qi Feng, membuatnya sedikit sulit dipercaya. Tuan. Mata Qi Feng melebar, bisakah dia membunuhmu? Jin Ming mengerucutkan bibirnya dan mengangguk penuh semangat. Mudah baginya untuk membunuhku. Qi Feng bahkan lebih terkejut lagi. Apakah ada master seperti itu di Tianhai? Seorang master dari keluarga Fang. Qi Feng menarik napas dalam-dalam, apakah kamu membunuh orang yang salah? Jin Ming kaget, di mana ini? Jika dia membunuh orang yang salah, dia akan dikalahkan oleh Lin Yi dengan satu gerakan, dan akan sangat terhina. Apa artinya? Aku memintamu untuk membunuh pria bernama Lin Yi. Bagaimana caramu membunuh Fang Yuan? Ini merepotkan. Keluarga Fang sebenarnya memiliki tuan yang bahkan bisa membunuhmu. Itu merepotkan. Belum lagi, kedua putra Fang Yuan dikatakan baik-baik saja di luar. Jika mereka kembali untuk membalas dendam, saya khawatir ini akan sangat sulit bagi kita. Mulut Jin Ming hampir bisa menelan sebutir telur. Dia langsung duduk dan menatap Qi Feng. Apakah aku membunuh Fang Yuan?
Bukankah begitu? Qi Feng juga tercengang saat melihat reaksi Jin Ming. Bagaimana aku bisa membunuh Fang Yuan? Jin Ming melompat, mengapa saya harus membunuhnya? Hati Qi Feng tiba-tiba tenggelam, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Bukankah Jin Ming yang membunuhnya? Tapi sekarang, seluruh Tianhai, termasuk orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, telah memutuskan bahwa Jin Ming membunuh Fang Yuan. Dia pergi ke Tianhai untuk membunuh orang dengan meriah. Begitu dia pergi, Fang Yuan meninggal. Setelah Fang Yuan meninggal, Jin Ming kembali ke ibu kota provinsi dan tinggal di balik pintu tertutup. Brengsek. Jin Ming sepertinya memikirkan sesuatu, dan sangat marah hingga tubuhnya gemetar, janggut abu-abunya bergetar, matanya merah, dan dia merasa sedih dan ingin menangis. Pantas saja dia tidak membunuhku, dia ingin aku yang disalahkan. Dia berteriak dengan marah. Lin Yi telah sangat mempermalukannya dengan tidak membunuhnya, dan sekarang dia menggunakan dia sebagai orang bodoh dan menjadi kambing hitam. Ketika kedua putra Fang Yuan mendapat berita itu, mereka pasti akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, dialah yang akan menanggung amarah mereka. Wajah Jin Ming langsung memerah, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, hampir pingsan karena marah. Tuan Qi. Qi Feng juga mengerti, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mendukung Jin Ming, wajahnya jelek, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa sekarang. Jin Ming menarik napas dalam-dalam dan menahan darah yang naik. Tubuhnya masih gemetar karena marah, tapi setelah beberapa saat, akan sulit untuk mengatakannya. Bersambung.